السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada hentinya kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan dan karunia kepada kita, yang dengannya kita bisa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya pula kita bisa memperbaiki aktivitas kehidupan kita dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala pula lah kita bisa mengenal manhaj yang mulia ini, dimudahkan untuk bisa menapaki jejak salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, dikenalkan dengan tuntunan-tuntunan yang mulia, suatu kenikmatan yang tentunya kita tidak bisa mengukurnya dengan dunia dan seisinya. Karena itulah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sepantasnya untuk kita senantiasa mensyukuri, untuk kita senantiasa mengoreksi dan juga muraqabah dengan apa yang kita jalani, agar senantiasa sejalan dengan tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian besarnya perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sedemikian besarnya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Maka hendaknya seperti itu kita senantiasa menelaah dan juga mengoreksi kembali timbal balik kita apa, dengan apa yang Rasulullah SAW telah korbankan dari kehidupannya dan juga penghidupannya. Demikian besarnya kasih sayang Rasulullah SAW, yang beliau adalah merupakan qudwah bagi kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat bagi beliau dengan sesuatu yang memberatkan kepada umatnya. Harisun 'alaikum, sangat perhatian atas kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sangat kasih sayang kepada orang-orang mukmin. 3 kategori yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hendaknya terpatri dalam benak kita, yang kita semuanya juga mencermati, mengetahui dengan yakin akan kewajiban kita untuk menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai qudwah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Sungguh telah ada bagi Nabi pada diri Rasulullah SAW untuk kalian satu teladan yang baik
dalam segala sisi kehidupannya, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, demikian pula dalam adab dan perilakunya. Tentunya bagi orang-orang mengharapkan untuk bisa bertemu dan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan kehidupan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kepada kita untuk bisa melihat wajah yang mulia. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, satu ayat ini yang hendaknya menjadi teladan bagi kita. Senantiasa ada nasbal a'yun, ada di pelupuk mata kita. Bagaimana beratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang itu memberatkan kepada umatnya. Maka seperti itu yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam kita bersikap, dalam kita bermuamalah dengan saudara-saudara kita sama muslim, apalagi sama ahlus sunnah. Yassiru wa la tu'assiru, mudahkan dan jangan dipersulit. Dan itu merupakan kaidah dan juga merupakan salah satu di antara sifat agama yang mulia ini, adalah dibangun di atas kemudahan, dibangun di atas kelonggaran. Tubna ala samahah. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak yang menyebutkan kepada kita tentang kemudahan-kemudahan dalam agama ini. Tidak ada yang sulit, juga tidak ada yang memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah diturunkan Al-Quran itu untuk mencelakakan kepada manusia, untuk menjerumuskan manusia. Namun Al-Quran diturunkan adalah untuk memberikan kemudahan kepada manusia bagaimana menuju kepada Rabb-Nya. Maka ma'asyiral ikhwah, itu keteladanan Nabi alaihi salatu wassalam yang juga menjadi perhatian bagi kita kepada saudara-saudara kita. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya. Bagaimana sifat Nabi alaihi salatu wassalam yang tentunya menjadi keharusan keteladanan bagi kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari sifat Nabi alaihi salatu wassalam. Azizun alaihi ma'anittum, sangat berat. Kemudian dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didik kepada para sahabatnya, dan perhatian mereka, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan bahkan kita semuanya tahu bagaimana akhlaknya orang-orang Ansar, bagaimana adab dan perilaku mereka terhadap saudaranya dari kalangan Muhajirin, sampai mengorbankan diri mereka sendiri. Dan juga bagaimana ithar yang demikian tinggi pada mereka, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir surat Al-Fath. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Maka satu ayat yang sangat jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari sifat mereka orang-orang generasi pertama dari umat ini radhiyallahu taala anhum jami'an. Ruhama' bainahum, kasih sayang di antara mereka. Maka melihat yang seperti ini, dan manakala kita mengais bagaimana sejarah mereka, betapa jauhnya kita dari perilaku mereka, betapa jauhnya jarak antara kita dengan mereka. Manakala kita memperhatikan, kita menelaah dari jejak salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Tidaklah kita dibatasi dengan waktu yang demikian jauh. Namun demikian, dengan perilaku dan juga dengan berbagai aktivitas yang tentunya perlu untuk kita menelaah kembali.
bagaimana perbandingan antara kita dengan salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Apalagi jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat seperti ini sering kita dengar. Namun kalau kemudian kita melihat kepada realita dan kenyataan dalam perilaku kita, terkadang kebencian, hasad, dengki, dan lain sebagainya. Apalagi pada masa-masa seperti kita sekarang ini, nasallallahu salaman afiyah, fitnah dan berbagai ujian demi ujian menimpa kepada kaum muslimin, yang terkadang seperti ini melalaikan kita dari tuntunan yang demikian jelas dan gamblang dari apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari terangnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang memang sangat berat dari tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala ini, dan tidak bisa menunaikannya kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan dan petunjuk kepadanya. Maka apa yang kita bisa tunaikan dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga semuanya adalah karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari semata-mata dari kita pribadi. Semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita syukuri. Karena itu janganlah sampai kemudian menjadikan kita tergelincir dari perkara-perkara yang hanya permasalahan-permasalahan duniawiyah saja. Maka kepentingan-kepentingan yang lebih besar ada di balik itu semuanya. Dari bagaimana perhatian kita kepada Islam dan kaum muslimin, khususnya di masa-masa seperti kita sekarang ini, agar lebih kita mengedepankan dengan apa yang itu memberikan maslahat orang banyak, memberikan maslahat kepada Islam dan kaum muslimin, bukan semata-mata memikirkan pribadi kita sendiri. Dan seperti itu kemudian kalau kita menelaah, tugas kita demikian banyak, karena di kanan kiri kita melihat saudara kita masih ada yang menyimpang, masih ada yang belum sesuai dengan tuntunan, masih ada yang tergelincir, masih ada yang lalai. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah tugas bagi kita semuanya, untuk jangan sampai untuk kita senantiasa bau-membau, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Karena itu dalam ayat ini kita lihat bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum, sangat berat dengan sesuatu yang itu memberatkan kepada umatnya. Maka sudahkah kita perhatian dengan saudara kita? Apalagi sampai kepada ithar seperti orang-orang Ansar. Kemudian sifat yang kedua, harisun alaikum, sangat perhatian. Dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian perhatiannya kepada kita. Maka akhlak yang seperti ini hendaknya senantiasa ada pada diri kita, untuk memberikan perhatian kita kepada umat, kepada orang banyak, setelah kita memperhatikan kepada diri kita dengan istiqamah, dengan senantiasa konsisten di atas tuntunan, untuk bagaimana kita perhatian kepada saudara-saudara kita, dan jangan sampai kemudian mencela satu dengan yang lainnya.
Ini adalah sesuatu yang mimma ta'ummu bihil balwa. Bencana yang menyebar di mana-mana. Yang ini tidak menambah kecuali semakin keruhnya kebaikan dan kemuliaan yang datang dari Islam. Kita khawatir. Kita termasuk dari orang-orang yang ikut andil mengeruhkan kebaikan Islam ini. Sebagaimana hadisnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala an, yang mengatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarr, wa ja'ana al-Islam wa hadzal khair, fa hal ba'da hadzal khair min syarr?" Ya Rasulullah, kami dahulu di masa jahiliyah dan dalam keburukan. Kemudian datang kepada kami Islam dan kebaikan ini. Maka apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Kata Rasulullah, iya, na'am. Fahal ba'da hadha syarri min khair? Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, maka apakah setelah keburukan itu akan ada kebaikan? Kata Rasulullah, na'am wa fihi dakhan. Iya, dan dalam kebaikan itu ada kekeruhan. Kemudian sahabat Hudzaifah pun bertanya lagi, penasaran. Wa ma dakhanuh? Apa yang menjadikan keruhnya kebaikan ini? Qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahtaduna bighairi hadi. Ta'rifu minhum ma tunkir. Sekelompok kaum yang mereka mengambil sunnah tidak dengan sunnahku dan mengambil petunjuk tidak dengan petunjukku. Kamu tahu siapa mereka dan kamu ingkari. Dan kita juga khawatir kalau kita termasuk dari orang-orang yang ikut andil dalam mengeruhkan kebaikan dan kemuliaan Islam tanpa kita sadari. Dengan mengatasnamakan sunnah. Dengan mengatasnamakan Islam. Maka jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang tentunya menjadi kekhawatiran bagi kita. Sementara perseteruan di sana sini terjadi. Yang itu tiada lain dan tidak lepas dari perkara-perkara yang kemudian kita teliti. Wala minal islami fi syai', tidak ada sedikit pun dari perkara Islam yang dibelanya. Dan juga tidak ada dari sunnah sedikit pun yang diagungkannya. Dan itu tidak menambah kecuali semakin keruhnya. Sadar atau tidak sadar. Maka jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuntunan-tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan bagaimana dengan sifat nabinya alaihi salatu wassalam sedemikian gamblang dan jelas. Demikian pula perilaku salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Wa aina nahnu min haula? Dari mana kedudukan kita dengan mereka? Para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Sementara pada diri kita sendiri dan di antara kita sendiri masih terjadi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kemudian pada ayat-ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kepada kita bagaimana kita semestinya bermuamalah. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Janganlah sekelompok kaum itu mencela kepada kaum yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih mulia, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada yang mencelanya. Wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhun. Demikian pula janganlah sampai seorang wanita, sekelompok wanita mencela kepada wanita yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada yang mencelanya. Maka jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala demikian jelas dan gamblang. Untuk kita senantiasa mengeratkan ukhuwah wal mahabbah bainal ikhwah, bainal muslimin. Mengeratkan rasa cinta dan juga persaudaraan. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salaful ummah, ruhama'u bainahum. Kasih sayang di antara mereka. Maka ayat-ayat dalam masalah ini pun juga sangat banyak sekali.
bahkan sesuatu yang sangat sulit untuk kita kerjakan. Namun demikian, ini sekali lagi tiada lain adalah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jika terjadi antara dia dengan saudaranya, antaramu dengan saudaramu itu permusuhan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ka'annahu waliyyun hamim. Jadikan musuhmu itu seperti kawan dekatmu. Sesuatu yang sangat sulit, sesuatu yang sangat berat. Karena itu Allah mengatakan, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Tidak akan bisa melakukan yang seperti ini kecuali orang-orang yang sabar. Dan tidak akan bisa melakukannya kecuali orang-orang mendapatkan bagian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang terjadi riya di antara kita, maka Allah Subhanahu, meskipun manakala kezaliman itu terjadi dan kita dibolehkan untuk membalasnya, namun demikian Allah Subhanahu wa taala memilihkan kepada kita yang terbaik. Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Jika kalian dizalimi, dihukum, maka boleh kalian membalas seperti yang ditimpakan kepada kalian. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Jika kalian mau sabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Fasbir fama sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Maka tidak ada kesabaranmu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzan alaihim, jangan sedih atas mereka. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, jangan merasa sempit dengan makar dan tipu muslihat yang mereka buat. Allah Subhanahu wa taala Maha luas. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas makar mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik membalas makar manusia. Maka apapun yang dilakukan oleh manusia itu akan ketemu. Dan manakala kita istiqamah, kita sabar, Allah Subhanahu wa taala akan membela kepada kita. Maka tidak perlu untuk kemudian kita gelisah. Tidak perlu untuk kemudian kita gundah. Tidak perlu untuk kemudian kita berkecil hati, bersedih hati. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa dan senantiasa dengan orang-orang senantiasa berbuat ihsan. Tidak akan sia-sia. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bihasabi imri'in min asy-syarr an yahqira akhahu al-muslim. Cukuplah seseorang itu mendapatkan dari keburukannya manakala dia mencela kepada saudaranya sama muslim. Maka ini sudah menunjukkan satu keburukan yang harus senantiasa kita menghindarinya. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, seperti ini terkadang terjadi di antara kita tanpa kita sadari. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebenarnya demikian banyak. Demikian pula juga petunjuk dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah sering kita dengar. Namun demikian, sekali lagi yang namanya hati, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, qulubu bani Adam baina usba'i min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Hati manusia itu di antara dua jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk membolak-balikan hati manusia. Terkadang ridha, terkadang murka, terkadang semangat, dan terkadang pun juga futur. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon
agar senantiasa diberikan sabat dan istiqamah, agar senantiasa diberikan keteguhan hati. Janganlah sampai kemudian kita tergelincir karena kebencian kita kepada sekelompok manusia, karena kebencian kita kepada kezaliman atau kepada hak yang kita tidak mendapatkannya. Karena menuntut kepada hak, menginginkan hak kita, sampai kemudian menggelincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah haknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pintunya tidak pernah tertutup. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, was'alullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan karunia-Nya. Janganlah sampai seperti itu kemudian melalaikan, atau bahkan karena perkara-perkara sekecil itu kemudian menjadikan kita menghinakan kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan. Saking mangkelnya, saking marahnya, sampai seseorang mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kepada fulan ini. Terkadang celotehan seperti itu keluar dari mulut kita tanpa kita sadari. Hanya karena kebencian dan hasad. Sampai kemudian mengatakan, wah, Ustadz fulan pun juga tidak akan bisa selamat dari fitnatul qabr. Sekali lagi jamaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan omongan yang ringan. Dan ini omongan yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Omongan apakah kemudian yang ngomong seperti ini sudah ada jaminan baginya untuk selamat dari fitnatul qabr? Sudah ada jaminan selamat dari siksa kubur? Sudah ada jaminan selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Nas'alullah salaman afiyah. Maka kalau ada sampai mengatakan seperti ini, Rasulullah SAW mengingatkan, qala Allahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan, man dalladhi yata'alla alai alla aghfir li fulan. Siapa yang bisa menghalang? Siapa yang bisa lebih tinggi? Siapa yang kemaki? Siapa yang sombong? Siapa yang menghalangi antara aku dengan fulan untuk aku mengampuni kepada fulan? Inni qad ghafartu lah. Sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan. Wa ahbattu amalak. Dan aku gugurkan amal perbuatanmu. Kita khawatir yang seperti itu menggelincirkan kita dengan celotehan-celotehan yang seperti itu. Tanpa kita sadari, kita tercatat dari golongan orang-orang yang nasallallahu salamal afiyah, berguguran amal kita. Dan digolongkan termasuk dari golongan orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hanya karena kebencian, hanya karena hasad. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, sebenci apapun yang ada pada mereka, sebesar apapun permasalahan yang terjadi di antara mereka, tidak ada kedengkian di antara mereka, tidak ada kebencian di antara mereka. Maka kita lihat contoh-contoh teladan sangatlah banyak bagi kita. Dalam perang Siffin, dalam perang Jamal, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Al-Arabi rahimahullahu taala dalam Al-Awasim min Al-Qawasim. Satu teladan yang sangat indah bagi kita dari salaful ummah, yang sangatlah sulit bagi kita untuk kita melakukannya. Dan itu tiada lain adalah bagian dari perhatian Nabi SAW kepada kita. Maka apa timbal balik kita? Dan kita lihat bagaimana salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kepada kita, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah sampai kebencianmu kepada satu kaum menjadikanmu tidak berlaku adil, maka berlaku adillah, dan itu lebih dekat kepada takwa. Huwa aqrabu littaqwa.
berlaku adil, lebih dekat kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harisun alaikum, bentuk perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tidak ada satu kebaikan sekecil apapun kecuali Rasulullah telah membimbing kepada kita. Dan tidak ada keburukan sekecil apapun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tahdzir dan peringatan kepada kita. Maka kita lebih layak dengan diri kita untuk kembali menelaah dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dengan apa yang telah direalisasikan oleh para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Karena sungguhnya ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Manakala ada di antara kita orang-orang yang memang menginginkan untuk tidak terselesaikannya permasalahan di antara kaum muslimin, senang untuk kalau kemudian terjadi perseteruan di antara kaum muslimin, bahkan bangga, maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishata fil ladzina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang senang untuk menebar kekejian, menebar ketidakbaikan di tengah-tengah kaum muslimin pada orang-orang yang beriman, menebar keburukan di tengah-tengah orang-orang yang beriman, maka bagi mereka adalah siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan ini jelas dari ayat ini menunjukkan orang-orang yang seperti itu hakikatnya adalah tersiksa. Dan manakala kita berbuat seperti itu, kita juga hakikatnya menyiksa diri kita sendiri dalam kehidupan dunia yang luas seperti ini. Dan dalam naungan tuntunan Allah Subhanahu wa taala demikian gamblang dan gampang yang dibangun di atas kelonggaran dan kemudahan. Manakala kemudian kita mempersulit diri kita sendiri dengan hal-hal yang tidak dicontohkan, atau kemudian menebar di tengah-tengah kaum muslimin akan keburukan, nasallallahu salaman afiyah, maka hakikatnya orang-orang seperti ini adalah orang-orang mencari penyakit, orang-orang yang menghadapkan dirinya kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala, dunia dan akhiratnya dalam keadaan tersiksa, nasallallahu salaman afiyah. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Dan ini bentuk-bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah besar. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, fenomena dan kenyataan yang ada pada masa kita sekarang ini, inilah yang menjadikan kita bersegera untuk kita senantiasa introspeksi diri kita, muhasabah dan muraqabah, mengawasi dengan apa yang kita lakukan dan kita jalani sudah sesuaikah dengan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, atau bahkan kita sekali lagi menjadi orang-orang yang ikut andil dan ikut ambil bagian dalam mengeruhkan dan mengotori dari kemuliaan agama yang mulia ini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sementara ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala pun juga sangat banyak. Kecelakaan dan kerugian akan didapatkan pada orang-orang yang senantiasa berbuat hal-hal yang itu akan semakin memperkeruh permasalahan, khususnya di masa-masa kita sekarang ini yang penuh dengan fitnah, penuh dengan berbagai masalah. Demikian pula jauhnya kita dari ilmu dan ulamanya, yang menjadikan perhatian kita untuk senantiasa kita berusaha introspeksi diri kita, menjadikan tuntunan-tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam
Nasihat-nasihat itu semuanya adalah di hadapan pelupuk mata kita. Senantiasa ada di hadapan mata kita. Dan menjadikan itu sebagai juklat, sebagai petunjuk pelaksana dalam perilaku dan aktivitas kita. Agar senantiasa terjaga dengan senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar senantiasa diberikan sabat dan istiqamah. Diberikan keteguhan hati oleh Allah Subhanahu wa taala di saat-saat yang seperti sekarang ini. Nas'alullah as-salamah al-afiyah. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan tuntunan kepada kita dalam Al-Qur'an. Dan itu yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka 3 sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat pribadi Nabi alaihi salatu wassalam, ini hendaknya ada pada diri kita. Untuk kita perhatian kepada saudara kita. Dengan berbagai bentuk perhatian. Mungkin dengan nasihat. Mungkin dengan apapun. Mungkin dengan harta kita. Dengan bantuan kita. Dengan berbagai hal yang bisa kita lakukan. Dan itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh-contoh seperti itu sangatlah banyak. Dengan apa yang benar-benar direalisasikan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Akan perhatian mereka kepada saudara-saudara mereka. Demikian pula kasih sayang yang ini tentunya adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala telah sifatkan itu pada pribadi Nabi alaihi salatu wassalam, bil mu'minina raufur rahim. Maka bentuk-bentuk kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita ini tiada lain adalah dalam koridor yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Akankah kita kemudian senang manakala saudara kita itu tergelincir? Akankah kita merasa bangga manakala saudara kita terlalaikan? Akankah kita bahkan kemudian menjadikan itu sebagai bahan hinaan, bahan cemoohan manakala saudara kita itu tergelincir? Nasallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini kita khawatir. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar jangan sampai kita menampakkan kebencian atau menampakkan pencelaan kepada saudara kita sama kaum muslimin. Yang seperti itu kita khawatir akan berbalik kepada kita sendiri, menjadikan diri kita tercela. Karena sungguhnya kemuliaan itu hanyalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia. Kemuliaan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya, tidak akan ada yang bisa menghinakannya. Namun sebaliknya, manakala Allah Subhanahu wa taala telah hinakan, faman yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini yang menjadi perhatian bagi kita, agar jangan sampai kehidupan kita yang hanya sebentar saja di muka bumi ini, yang tidak sampai kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, sangatlah pendek dari kehidupan kita. Satu hari di yaumil qiyamah adalah sama dengan 1000 tahun. Kalau seseorang diberi umur 100 tahun, ini pun tidak ada, baru hanya 1/10 dari satu hari di yaumil qiyamah. Maka yang menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangat besar. Maka apakah sesuatu yang sangat besar ini kemudian kita sia-siakan begitu saja dari umur yang pendek, dari waktu yang sangat terbatas, kemudian kita lalaikan hanya karena sekeping dari dunia. Kita lalaikan hanya karena mencari kepuasan dunia. Hanya semata-mata mencari kepuasan. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang seperti itu melalaikan kita dari apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah.
Inilah yang menjadi perhatian bagi kita. Untuk kita senantiasa ta'aluf, senantiasa bahu-membahu, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga merekatkan tali ukhuwah imaniyah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah ikatkan kita. Maka ini penting untuk kita senantiasa mengkaji dan menelaah dari kerusakan-kerusakan dan keburukan-keburukan, perkara-perkara jahiliyah yang terkadang itu menimpa kepada kita. Sering kita menganggap diri kita itu sudah alim dan menganggap orang lain itu masih awam. Menyebut orang lain adalah orang awam katanya. Sementara banyak dari perkara-perkara yang kita sendiri masih awam dan tidak mengerti. Dengan terang benderangnya Risalatul Islam ini, benar bahwasanya Risalatul Islam ini sangat jelas, sangat gamblang dan sudah sangat sempurna. Sebagaimana dikisahkan oleh para sahabat, tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita di atas mahajjatil bayda, yang malam seperti siangnya. Namun sekali lagi masih banyak, tidak hanya repet-repet, tapi masih banyak yang gelap. Masih banyak perkara yang kita tidak mengerti. Masih banyak perkara-perkara yang kita perlu untuk mengkaji dan menelaah. Masih banyak perkara yang kita masih awam di dalamnya. Dan masih banyak perkara-perkara jahiliyah yang terkadang itu nempel pada diri kita tanpa kita sadari. Dari sinilah yang terkadang akan bisa melepaskan ikatan-ikatan iman, ikatan-ikatan Islam, ketika perkara-perkara jahiliyah itu tidak kita mengerti. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Innama tanqudu ural Islam urwatan urwah. Idza nasha fil Islam man lam ya'rif al jahiliyah." Sesungguhnya ikatan Islam itu akan terlepas satu demi satu. Ketika tumbuh dalam Islam ini, orang-orang tidak memahami akan makna jahiliyah. Maka terkadang sifat jahiliyah itu nempel pada diri kita tanpa kita sadari. Yang kemudian akan bisa melepaskan kita dari ikatan Islam, dari ikatan iman, dari ikatan ukhuwah imaniyah. Kemudian kita ditunggangi dengan berbagai perkara-perkara yang hanya semata-mata perkara dunia. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, baik itu bersifat khusus kepada kaum muslimin, kepada sesama saudara kaum muslimin yang sama-sama ngaji sama-sama, atau juga dengan lingkup yang sangat luas juga. Seperti pada masa kita sekarang ini. Ini juga satu fenomena yang juga mestinya kita mengingatkan kepada saudara-saudara kita. Hanya karena perkara-perkara dunia saja sampai kita harus mencela. Hanya perkara-perkara dunia saja. Hanya perkara 1 liter bensin sekarang ini. Ini kita lihat. Orang turun ke jalan. Orang rela menghinakan dirinya. Orang, subhanallah, keluar dari tuntunan. Sudah keluar dari tuntunan Islam. Sudah itu bahkan mengotori kebaikan Islam. Demikian pula itu adalah merupakan daripada sunnah-sunnahnya Ahlul Kitab. Yang berlaku seperti itu dari sunnahnya Abdullah bin Saba. Demikian pula keluar dari tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena 1 liter bensin saja. Ini juga fenomena yang mesti kita ingatkan satu dengan yang lainnya. Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah telah jelas perkaranya. Untuk seorang muslim, manakala mengkaji akan tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gamblang dan jelas. Akan apa yang akan terjadi dari sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun yang hidup sepeninggalku nanti akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak.
Itu sudah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sudah dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan apa yang akan terjadi dari sepeninggal beliau. Yang manakala kita kembali. Dan ini bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menakut-nakuti kita. Tidak. Dari kezaliman di sana sini. Dari ketidakadilan di sana sini. Maka itu semuanya jangan sampai kemudian kita keluar. Sampai ketika itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, afala nunabituhum, tidakkah kita singkirkan orang-orang seperti ini? Apa kata Rasulullah? La ma aqamu fikumus salat. La ma aqamu fikumus salat. Jangan. Selagi mereka masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Maka ini tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW kepada kita. Skala besar ataupun skala kecil sudah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kita hendaknya cermat. Seorang muslim adalah fatin, cerdas, dan faham dengan isyarat. Dengan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk jangan sampai kemudian sekali lagi kita mengorbankan agama kita. Menggadaikan agama kita hanya karena kepentingan dunia biasa semata. Hanya karena kepuasan sebentar saja. Hanya karena perkara-perkara yang nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Sementara di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. 1:99. Satu rahmatnya Allah yang diturunkan ke muka bumi ini, 99 disiapkan bagi orang-orang yang senantiasa konsisten di atas jalannya. Akankah kita kemudian melalaikan hal seperti ini? Yang demikian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena sekeping dunia yang tidak ada artinya sama sekali. Maka ma'asyiral ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Dari ini semuanya mudah-mudahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala semuanya mengingatkan kepada kita untuk saling ta'aluf, untuk saling ta'akhi, untuk saling mengeratkan ukhuwah imaniyah, untuk saling mengingatkan, mengeratkan, mengikatkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita untuk menyambungnya. Maka itu sifat orang-orang beriman yang Allah Subhanahu wa taala juga ulang-ulang di berbagai surat. Orang-orang senantiasa menyambung di surat Ar-Ra'd di antaranya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pula orang-orang bagaimana sifatnya orang-orang beriman. Yang mereka menyambung apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambungnya. Sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman, mereka memutuskan yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal. Mereka memutuskan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambungnya. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita cermati. Itu yang harus kita kaji dan kita pelajari. Kemudian kita realisasikan dalam setiap sisi kehidupan kita. Dengan harapan agar apa yang kita tunaikan, kita jalankan ini benar-benar merupakan jalan yang akan menerangi kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan jalan yang akan meluaskan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wasiatnya Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala untuk kita sabar di atas tuntunan, di atas sunnah. Isbir nafsaka 'ala sunnah. Waqif haitsu waqafa al-qaum. وقل بما قالوا وكفوا ما كفوا عنهم واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. Sabarlah dirimu di atas sunnah dan bersikaplah sebagaimana mereka telah bersikap dari para salaful ummah, dan berkatalah seperti mereka berkata, dan cukupkanlah dengan apa yang mereka telah mencukupkannya. Wasluk sabila salafika salih, dan tempuhlah jalan pendahulumu yang saleh. Fa innahu yasi'uka ma wasa'ahum, maka jalan itu yang akan meluaskanmu sebagaimana jalan itu telah meluaskan kepada mereka. Fi'lan. Dan ini sungguh jalan ini telah meluaskan kepada mereka salaful ummah, dunia dan akhiratnya. Dunianya mereka dibentangkan kepada mereka, dimudahkan kepada mereka. Dunia terbentang luas di hadapan mereka, para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Berhasil menaklukkan berbagai negeri-negeri kafir. Itu jelas di hadapan mereka.
Di akhirat jelas apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ridha Allah Subhanahu wa taala adalah ghayatu kulli mukmin. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala mereka telah peroleh. Adapun kita mengaku ridha kepada Allah, belum tentu Allah ridha kepada kita. Namun mereka para salaful ummah, orang-orang yang dikatakan radhiyallahu anhum wa radu'an, orang-orang yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jalan yang kita mencoba untuk menapakinya. Jalannya sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Dan kita berharap termasuk dari alladzina ittaba'uuhum bi ihsan, orang-orang yang mereka mengikuti sabiqunal awwalun dengan baik. Tentunya sekali lagi dengan kita mengkaji dan menelaah, dengan memanfaatkan umur dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan sabat dan istiqamah, berikan keteguhan hati kepada kita dan taufik. Jangan sampai ada tendensi dunia semata ditunggangi dengan berbagai kepentingan. Nasallallahu salaman afiyah. Sekali lagi ini adalah jalan dakwah, bukan dunia persilatan, apalagi dunia preman. Ini jalan dakwah, jalan yang demikian terang dan jelas. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan kepada kita, bagaimana salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Demikian pula para ulama telah mengingatkan kepada kita jalan ini yang insyaallah akan meluaskan kita untuk bagaimana bisa mendekatkan umat dengan sunnah. Bagaimana proyek yang dicanangkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, taqribus sunnah baina yadil ummah, mendekatkan sunnah di tengah-tengah umat. Proyek yang sangat besar. Dan insyaallah ta'ala akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manakala kita konsisten dan tidak menyibukkan diri kita dengan perseteruan atau berbagai hal yang kurang bermanfaat, yang tidak menambah kepada ilmu dan iman, dan tidak menambah kecuali kekeruhan, dan tidak menambah kecuali andil dalam mengotori kepada kemuliaan agama yang mulia ini. Nasallallahu salaman afiyah. Maka ini jamaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini wasiat dari Al-Imam Al-Auza'i kepada kita. Jalan ini adalah jalan yang akan meluaskan kepada kita. Dunia kita akan luas. Dan juga jalan menuju kepada akhirat pun juga akan terang benderang. Dan itu yang tentunya menjadi dambaan bagi kita. Adapun ridhonya manusia, para imam mengatakan, termasuk antaranya wasiatnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, ridhan nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia adalah sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan. Berusaha bagaimana untuk mendapatkan ridhonya manusia, maka sekali lagi tidak mungkin kita dapatkan itu semuanya. Ridhan nas ghayatun la tudrak. Karena itu semuanya dari tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita konsisten akan ketemu. Dan ini jalan Allah Subhanahu wa ta'ala demikian jelas. Maka ridha Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menjadi tujuan kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah mengatakan, "Man iltamasa ridhan nas, man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah, atau man iltamasa ridha Allah bi sakhatin nas, radhiyallahu anhu wa arda anhu nas." Barang siapa mencari keridhaan Allah dengan dibenci manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridha kepadanya, dan Allah akan menjadikan manusia pun ridha kepadanya. Maka tidak perlu khawatir. Orang-orang yang tadinya mungkin membenci dan mencela kepada kita, cepat ataupun lambat, kita ingat janji Allah Subhanahu wa ta'ala ini pasti akan berguguran seperti itu. Kita berharap mereka akan berbalik. Kita berharap mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita saksikan. Banyak orang-orang seperti itu. Dulu mencela habis-habisan kepada kita, kemudian sekali lagi hati manusia Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa. Manakala tujuan kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan manusia pun ridha kepada kita yang tadinya membenci. Namun sebaliknya, kalau kita mencari ridha manusia, manil tamasa ridhan nas bi sakhatillah. Siapa mencari keridhaan manusia dengan dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah sakhitallahu anhu wa askhata anhu nas. Allah akan murka kepadanya, dan Allah akan menjadikan manusia pun benci kepadanya.
Maka di jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini juga menjadi manhaj yang senantiasa ada dalam benak kita. Bahasanya manhaj ini prinsip yang harus senantiasa dalam hati kita. Bahasanya ridha Allah Subhanahu wa taala adalah segalanya, bukan keridhaan manusia. Ini insyaallah taala yang akan meluaskan kepada kita, memudahkan kepada kita. Mudah-mudahan ini semua juga mengingatkan kepada kita, menjadikan senantiasa ada di pelupuk mata kita, untuk kita senantiasa menelaah, melihat dengan kacamata yang telah digariskan, dengan tuntunan, dengan koridor yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan sedikit ini mengingatkan kepada pribadi dan kepada jemaah semuanya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik dan bimbingan, diberikan petunjuk dan juga istiqamah, sabat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana wasiatnya para ulama, sampai kita menghadap kepadanya di atas tuntunan risalah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sailin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan ala husnil istima'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.